Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan materi mata pelajaran sosiologi yang bertemakan fungsi dan peranan sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji hubungan masyarakat dan lingkungan. Ini merupakan peta konsep tentang materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup saling berdampingan dalam menjalankan aktivitasnya. Perilaku hidup bermasyarakat inilah yang memunculkan sebuah pandangan dari halayak. Umumnya, pandangan tersebut diperoleh dari hasil pemikiran ilmiah yang dapat dikontrol secara kritis. Hal inilah yang lantas memunculkan adanya ilmu sosiologi atau lebih dikenal dengan ilmu kemasyarakatan. Sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji perilaku sosial memiliki disiplin keilmuan yang konsepnya adalah untuk memahami situasi dan kondisi sosial dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah sosial. Bahkan sangat strategis untuk mengkaji program-program pembangunan tertentu bagi masyarakat yang coraknya bermacam-macam. Dengan pendekatan sosiologis, maka berbagai kepentingan pembangunan dapat disosialisasikan lebih efektif kepada masyarakat. Sejarah perkembangan sosiologi ilmu pengetahuan modern dimulai pada abad 19 di Eropa Barat pasca revolusi politik di Perancis dan revolusi industri di Inggris. Sejarah perkembangan sosiologi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sejarah perkembangan sosiologi pada abad 19, yang kedua ada sejarah perkembangan sosiologi abad ke-20, dan sejarah perkembangan sosiologi era kontemporer. Pada tahun 1839, Auguste Comte menciptakan istilah sosiologi terhadap keseluruhan pengetahuan manusia mengenai kehidupan bermasyarakat melalui karya ilmiahnya yang berjudul Cours de philosophie positive. Yang selanjutnya ada pengertian sosiologi. Sosiologi merupakan salah satu ilmu disiplin dalam kategori ilmu sosial. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu sosios yang artinya teman dan bahasa Yunani logos yang artinya kata, cerita, atau berbahasa. Secara sederhana, sosiologi ini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat. Penggunaan istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul Cours de philosophie positive. Para tokoh sosiologi dengan pemikir sosiologi klasik selain ada Auguste Comte, ada Karl Marx, Max Weber, Emil Durkheim. Sebenarnya masih ada lagi tokoh pemikir sosiologi klasik seperti Herbert Spencer, terus Peter Rim Sorokin, dan Ferdinand Tönnies. Pemikiran mereka merupakan akar dari sosiologi modern yang akan dikembangkan selanjutnya. Definisi sosiologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Peter Rim Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Gejala sosial itu contohnya seperti gejala ekonomi, agama, politik, hukum, dan sebagainya. Sedangkan gejala non-sosial yaitu geografis, biologis, dan sebagainya. Definisi sosiologi menurut Osborne dan Nymkov, sosiologi adalah penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya. Definisi sosiologi menurut Sumarjan dan Sumardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan sosial. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri sosiologi. Yang pertama yaitu sosiologi bersifat empiris. Artinya sosiologi sebagai ilmu yang dilandasi pada observasi kenyataan dan tidak bersifat mengira-ngira suatu kebenaran. Yang kedua ada sosiologi bersifat teoritis. Artinya ilmu pengetahuan dibangun menjadi sebuah teori atau abstraksi yang disusun secara logis untuk tujuan mencari sebab akibat dari fenomena sosial. Yang ketiga, ada sosiologi bersifat kumulatif, artinya disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Jadi, sebagai ilmu pengetahuan yang dinamis, sosiologi berkembang dari teori yang sudah ada, yang kemudian dikritisi, diperbaiki agar teori-teori tersebut dapat lebih relevan mengikuti perkembangan zaman.
Yang keempat, ada sosiologi bersifat non-etis. Artinya, sosiologi mempersoalkan fakta yang terjadi di masyarakat, bukan tentang baik buruknya fakta tersebut. Yang selanjutnya adalah objek kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi adalah manusia. Jadi, sosiologi mempelajari aspek sosial manusia atau lebih sering disebut dengan masyarakat. Sosiologi juga mengkaji tentang realitas sosial. Realitas sosial adalah kenyataan atau fakta yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Contoh dari sosiologi mengkaji realitas sosial ini yaitu misalkan kita mengkaji perilaku atau meneliti perilaku remaja yang ada di masyarakat. Dalam penelitiannya ditemukan beberapa hal seperti berubahnya perilaku remaja tersebut, misalnya ada yang semakin rajin dan ada yang semakin malas. Perubahan yang terjadi tersebut merupakan realitas sosial atau yang benar-benar terjadi di masyarakat. Atau contoh lainnya yaitu misalkan seseorang lulus dari sekolah atau perguruan tinggi. Nah, setelah lulus itu, seseorang itu diharuskan untuk bekerja. Kenapa diharuskan bekerja? Karena simpelnya begini, kalau kita tidak bekerja, berarti kita tidak bisa makan. Jadi, kalau seseorang menjadi pengangguran, tentu akan dikucilkan oleh masyarakat dan kehidupannya pun akan menjadi sulit. Contohnya, jika kita menjadi pengangguran, kita tidak bisa menabung untuk masa depan kita sendiri dan kita tidak bisa kita tidak bisa membeli barang-barang yang kita inginkan. Dan itu merupakan contoh realitas sosial, yaitu karena pengangguran. Contoh tersebut juga menjadi bukti bahwa manusia tidak bisa bersifat statis atau tetap. Artinya manusia dituntut untuk melakukan perubahan juga dalam kehidupannya. Dengan perubahan zaman yang begitu cepat, maka bidang sosial pun mengalami perubahan yang cepat pula. Yang selanjutnya itu ada fungsi sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu memiliki fungsi yang pertama yaitu ada sebagai penelitian sosial. Penelitian atau riset adalah hal yang perlu dikuasai dalam mode kuantitatif dan kualitatif. Riset ini bertujuan untuk melihat gejala-gejala dan fakta-fakta yang ada di masyarakat secara empiris dan objektif. Sehingga data dari lapangan ini kemudian digunakan untuk pengambilan suatu langkah untuk mengatasi permasalahan. Nah, selanjutnya itu fungsi sosiologi dalam membantu mengkaji suatu perencanaan sosial. Sosiologi dapat digunakan untuk pemetaan sosial masyarakat yang digunakan sebagai dasar suatu lembaga atau instansi dalam membuat kebijakan perencanaan sosial. Tujuan pemetaan ini adalah agar kebijakan dan perencanaan bisa berjalan secara efektif dan tepat guna dalam memecahkan masalah sosial yang ada dan berdampak luas bagi orang banyak. Yang ketiga yaitu ada fungsi sosiologi dalam pembangunan sosial, yaitu untuk meningkatkan kualitas masyarakat dari sisi sosial dan budaya, termasuk di dalamnya aspek struktur sosial yaitu institusi dan aturan. Yang kedua ada budaya yaitu nilai, norma, dan ideologi. Yang ketiga yaitu ada proses sosial yaitu interaksi dan negosiasi. Pada perkembangan berikutnya muncul istilah sosiologi modern atau kontemporer. Sosiologi modern ini lebih banyak membahas tentang 3 perspektif besar sosiologi, yaitu yang pertama ada struktural fungsional, yaitu perspektif yang melihat gejala di masyarakat terdiri dari sistem-sistem sosial yang saling terikat karena memiliki fungsi satu sama lain dan bertujuan mencapai suatu keseimbangan atau equilibrium. Perspektif ini dilandasi oleh pemikiran Emile Durkheim dan tokoh sosiologi modern yaitu Talcott Ferguson dan Robert Merton. Yang selanjutnya yaitu ada konflik, yaitu perspektif yang melihat bahwa dalam suatu gejala sosial selalu ada perbedaan kepentingan dan terdapat suatu strata dalam masyarakat. Perspektif ini dilandasi oleh pemikiran Karl Marx dan tokoh sosiologi modern yaitu Ralph Dahrendorf dan Louis Gossett.
Yang terakhir ada interaksi simbolik, yaitu perspektif yang melihat simbol dan tanda dari suatu gejala sosial, serta tindakan-tindakan para aktor yang terlibat dalam gejala sosial. Perspektif ini berkembang dari pemikiran-pemikiran Max Weber, dan tokoh dari perspektif ini adalah George H. Mead dan Herbert Blumer. Perkembangan sosiologi selalu dinamis mengikuti perkembangan zaman. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa ahli sosiologi ternama yang memberi kontribusi dalam perkembangan sosiologi di Indonesia. Salah satu yang paling dikenal adalah Selo Sumarjan yang dijuluki sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.